wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang akad-akad lain. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggotanya. Yang pertama, saya sendiri Nur Faida Putri, Anissa Azahra, Santa Destiana, dan Sulisma Yuni. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu akad kordaulasan. Kordaulasan ini ialah peminjaman tanpa dikenai biaya. Nah, di sini peminjam harus wajib membayar sebesar utang pokoknya saja, dan di dalamnya tidak ada riba. Namun, jika ia meminjamkan uang, maka pengembalian tidak boleh lebih besar dari peminjaman yang ia berikan. Tetapi peminjam boleh saja memberikan kelebihannya atas kehendaknya sendiri. Akad kordaulasan ini bertujuan untuk kepentingan sosial. Cara pelunasan dan waktu pelunasan yaitu sesuai atas kesepakatan antara peminjam dan pemberi dana. Sumber dana kordaulasan berasal dari eksternal maupun internal. Sumber dana eksternal yaitu dana kordoh yang diterima oleh entitas bisnis dan pihak-pihak lain seperti sumbangan, infak, sodakoh, dan lain-lainnya. Sedangkan dana kordoh yang disediakan oleh entitas bisnis hasil dari pendapatan non-halal dan denda-denda lainnya. Nah, di sini yang kedua yaitu sumber-sumber hukum kordaulasan. Sumber hukum kordaulasan ini ada dua, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Nah, di dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 280, yang dimana artinya, dan jika ia yang berhutang dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ke lapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang ini lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nah, di dalam hadis juga dijelaskan yang artinya, orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu rukun dan ketentuan syariah. Yang pertama yaitu rukun. Rukunnya ada 3. Yang pertama pelaku, yang dimana di sini adanya pemberi dana dan penerima pinjaman. Yang kedua objek akad berupa uang. Yang ketiga ijab kabul atau serah terima. Kemudian ketentuan syariah, yang pertama pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua akad, objek akad. Di dalam objek akad ini ada 3 bagian. Yang pertama jelas nilai peminjam dan pelunasannya. Yang kedua yaitu peminjam wajib membayar pokok pinjaman sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan di sini tidak ada perjanjian penambahan atas pokok peminjaman. Yang ketiga yaitu apabila peminjam mengalami kesulitan, maka dapat diperpanjang atau dihapus sebagian ataupun bisa juga dihapus seluruhnya. Tetapi jika peminjaman lalai, maka dikenai denda. Yang terakhir yaitu ijab kabul, adanya pihak pelaku peminjam. Yang keempat, perlakuan akuntansi kordaulasan. Di sini ada 2, yaitu pemberi pinjaman dan pihak yang meminjam. Yang pertama pemberi pinjaman, di mana pada saat menerima dana sumbangan eksternal, jurnalnya yaitu dana kebijakan berupa kas itu didebit, dana kebijakan
berupa infak atau sedekah, itu letaknya di kredit. Nah, yang kedua yaitu untuk menerima dana yang berasal dari denda dan pendapatan non halal, jurnalnya berupa dana kebijakan berupa kas itu di debit, serta dana kebijakan yang berupa denda dan pendapatan non halal itu letaknya di kredit. Yang ketiga yaitu untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana kordaulasan, jurnalnya yaitu dana kebijakan berupa produktif di debit, kemudian dana kebijakan yang berupa kas itu letaknya di kredit. Kemudian yang keempat, untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman dana kordaulasan, yaitu dana kebijakan yang berupa kas itu letaknya di debit, kemudian dana berupa kebijakan produktif itu letaknya di kredit. Kemudian bagi pihak yang meminjam, itu ada pada saat menerima maka jurnalnya itu kas di debit dan utangnya di kredit. Kemudian saat pelunasannya utangnya di debit, kemudian kasnya di kredit. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya Anissa Zahra. Saya akan menjelaskan tentang akad al-hiwalah atau hawalah. Hawalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini dasarnya adalah tabaro yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai ridho Allah. Jika yang dialihkan utang, maka akad hiwalah merupakan akad yang pengalihan utang dari suatu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib membayar utangnya. Kemudian ada jenis akad hiwalah. Jenisnya ini terdiri dari dua. Yang pertama ada ditinjau dari segi objek. Ditinjau dari segi objek ini, akad hiwalah dibagi juga menjadi dua. Yang pertama, apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menagih piutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haq atau pemindahan hak atau anak piutang. Yang kedua, apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah ad-dain atau pemindahan utang. Ada ditinjau dari sisi persyaratan. Dibagi juga menjadi dua, yaitu hawalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat, di mana muhil adalah pihak yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal alaih. Yang kedua, hawalah al-mutalaqah atau pemindahan mutlak. Hawalah di mana muhil adalah pihak yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal alaih. Selanjutnya, sumber hukumnya. Dasar hukum hiwalah adalah hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah seorang kamu dialihkan atau dihiwalahkan kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah atau menerima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, selanjutnya ada rukun dan ketentuannya. Rukun hiwalah ada 3, yaitu pertama pelaku, yang terdiri dari yang pertama pihak yang berutang atau berpiutang atau muhil. Yang kedua pihak yang berpiutang atau berutang atau muhal. Dan yang ketiga pihak pengambil alih utang atau piutang atau muhal alai. Nah, yang kedua objek akad. Yang pertama adanya utang dan adanya piutang. 3. Ijab qabul atau serah terima. Nah, ketentuan syariahnya yaitu ada pelaku seperti balik atau dewasa dan berakal sehat. Yang kedua, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan pengalihan utang piutang tersebut. Dan yang ketiga, diketahui identitasnya. Yang kedua, objek penjaminan atau maktuf bihi. Yang pertama, bisa dilaksanakan oleh pihak yang mengambil alih utang atau piutang dan harus merupakan utang atau piutang mengikat yang tidak mungkin hapus kecuali setelah
dibayar atau dibebaskan. Nah, yang ketiga, jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, dan tidak bertentangan dengan syariah. Dan yang ketiga, ijab kabul ialah pernyataan antara pihak pelaku. Itu tadi penjelasan saya tentang akad al-hiwala. Apabila penjelasan yang saya sampaikan tadi kurang dapat dimengerti, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sandra Destiawati akan menjelaskan tentang akad al-ron atau pinjaman dengan jaminan. Nah, apa sih definisi dari akad al-ron ini? Ron secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan secara istilah, ron ialah apa yang disebut dengan barang jaminan, agungan, cagar, dan tanggungan. Nah, ron yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang, atau akad ron juga diartikan sebagai perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterima. Akad ron juga bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang, dan pemeliharaan barang gadaian hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan atau bisa disebut dengan rahin. Namun, dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai atau murtahin. Dan biaya harus ditanggung oleh rahin. Besar biaya tidak boleh lebih besar dari jumlah pinjaman. Untuk barang gadai berupa emas yang tidak ada biaya pemeliharaannya, yang ada hanya biaya penyimpanan. Besarnya biaya penyimpanan dilakukan dengan akad ijarah, yaitu pada saat jatuh tempo yang berutang wajib untuk melunasi utangnya, yaitu apabila tidak dapat melunasi, maka barang gadaian dijual kemudian hasilnya digunakan untuk melunasi utang dan pemeliharaan yang terutang. Apabila ada kelebihan, maka selisihnya dikembalikan kepada pihak yang berutang. Tetapi apabila ada kekurangan, maka yang berutang tetap harus melunasi dan membayar hutangnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang skema ron. Skema ron ini ada 3, yaitu yang pertama, pemberi pinjaman menyepakati akad ron atau ron tajisi dengan peminjam. Dan yang kedua, pemberi pinjaman menerima barang atau jasa berharga atas barang atau bisa disebut jika fidusia. Nah, yang ketiga, penerima barang-barang akan mengembalikan barang yang dijaminkan ketika akad selesai. Ron tajisi ini yaitu selain akad ron, pada tahun 2008 MUI mengeluarkan fatwa tentang ron tajisi atau fidusia. Nah, fatwa ini dikeluarkan untuk mengurangi kendala yang timbul sehubung dengan masalah jaminan, khususnya dalam masalah pemeliharaan dan pemanfaatan jaminan. Fidusia ini dapat didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Agar sesuai dengan syariah, maka akad ini harus memenuhi hal-hal, yaitu yang pertama, biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh pihak yang menggadaikan. Namun jumlah pemeliharaan tidak boleh digabungkan dengan besarnya pembiayaan. Nah, yang kedua, pihak penerima gadai dapat menyimpan bukti kepemilikan, sedangkan barang yang digadaikan dapat digunakan pihak menggadaikan dengan izin dari penerima gadai. Nah, yang ketiga, jika terjadi eksekusi jaminan, maka dapat dijual oleh pihak penerima gadai, tetapi harus dengan izin dari pihak yang menggadaikan sebagai pemilik. Selanjutnya yaitu sumber hukum dari akad al-ron terdiri dari 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang terdapat pada Al-Quran yaitu yang artinya, dan jika ia atau orang yang berutang dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, dari hadis yaitu dari Aisyah bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besinya. Hadis
Bukhari, Nasa, dan Ibnu Majah. Nah, selanjutnya yaitu rukun dan ketentuan syariah. Rukun dan ketentuan syariah akad al-ron ini ada 4, yaitu yang pertama, pelaku terdiri atas pihak yang menggadaikan atau rahin dan pihak yang menerima gadai atau murtahin. Dan yang kedua yaitu objek akad berupa barang yang digadaikan atau marhun dan utang atau marhun bih. Nah, yang ketiga yaitu ijab kabul atau serah terima. Nah, selanjutnya yaitu ketentuan syariah, yaitu yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan balik. Dan yang kedua, objek yang digadaikan atau marhun seperti A, barang gadai dapat dijual dari nilainya seimbang, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, tidak terkait dengan orang lain atau dalam hal kepemilikan. Nah, yang kedua, utang atau nilai utang harus jelas, demikian juga tanggal jatuh temponya. Dan yang ketiga, ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi ron. Yang pertama, bagi pihak-pihak yang menggadaikan pada saat menyerahkan aset tidak di jurnal, tetapi menerima tanda terima atas penyerahan aset serta membuat penjelasan atas catatan akuntansi atas barang yang digadaikan. Yang pertama yaitu pada saat menyerahkan uang pinjaman dengan jurnal, piutang usaha di debit dan kas di kredit. Yang kedua, pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan jurnal, yaitu dengan jurnal kas di debit dan pendapatan di kredit. Selanjutnya, pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan, yaitu dengan jurnal beban di debit dan kas di kredit. Dan pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang dengan jurnal kas di debit dan piutang di kredit. Dan jika saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan, yaitu dengan jurnal kas di debit dan piutang di kredit. Saya Sulismayuni akan menjelaskan tentang akad jualah. Menurut fikih, akad jualah diartikan sebagai suatu tanggung jawab dalam bentuk janji, memberikan hadiah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan menurut syariah, jualah adalah memberikan imbalan yang diketahui atas pekerjaan yang tertentu tanpa melihat siapa yang melakukan pekerjaan itu. Misalnya, barang siapa yang dapat menemukan mobil saya yang hilang, baginya 1.000 dinar. Maksudnya di sini barang siapa yang menemukan mobilnya tadi yang hilang, dia akan memberikan imbalan kepada orang yang menemukannya tadi 1.000 dinar. Menurut Al-Zulhaili dalam Maksum 2008, perbedaan akad jualah dengan upah bekerja yaitu jualah diberikan jika pekerjaan telah selesai, sedangkan upah sesuai dengan ukuran tertentu. Selanjutnya, jualah tidak dibebasi oleh waktu, sedangkan upah ditentukan batas waktunya. Jualah tidak dibayar di muka, sedangkan upah bisa dibayar di muka. Upah lebih luas ruang lingkupnya, sedangkan upah lebih luas ruang lingkupnya daripada jualah tadi. Jualah dapat dibatalkan, sedangkan upah tidak dapat dibatalkan karena dia telah
karena upah ini sifatnya mengikat. Selanjutnya yaitu sumber hukum jualah. Hukum jualah itu boleh berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil Al-Quran yang artinya penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Sedangkan menurut dalil as-sunnah atau hadis, dijelaskan dalam hadis bahwa ada sahabat yang meruqyah orang yang digigit ular dengan membaca Al-Fatihah, lalu mendapat upah berupa daging kambing. Sahabat itu lalu melaporkan kepada Rasulullah SAW, dan beliau membenarkannya atau tidak melarangnya. Jadi akad jualah ini dalam Al-Quran dan Sunnah diperbolehkan. Selanjutnya yaitu rukun dan ketentuan syariah. Rukun akad ini ada 4, yaitu pihak yang membuat sayembara atau penugasan. Jadi adanya orang yang membuat sayembara tadi atau orang yang memberikan pekerjaan tadi. Yang kedua, objek akad berupa pekerjaan yang harus dilakukan. Misalnya tadi disuruh menemukan mobilnya yang hilang, atau perhiasan yang hilang, atau tadi mencari mendapatkan piala raja gitu. Selanjutnya yaitu hadiah yang akan diberikan, yaitu hadiah apa yang akan diberikan, misalnya berupa uang tunai atau bisa juga sebagai hadiah benda. Selanjutnya yaitu ada sigat dari pihak yang menjanjikan. Ketentuan syariah yaitu ada pihak yang membuat sayembara, cakap hukum dan balik, atau orang yang sudah dewasa. Objek yang harus dikerjakan harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan sesuai syariah dan tidak pekerjaan yang haram. Maksudnya yang haram di sini misalnya sayembara mencuri gitu. Selanjutnya yaitu hadiah yang diberikan harus sesuatu yang bernilai, harta atau jumlahnya harus jelas. Selanjutnya sah dengan ijab saja tanpa kabul. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi terhadap akad jualah. Bagi pihak yang membuat sayembara atau membuat janji, saat membuat janji tidak diperlukan pencatatan apapun karena belum pasti atas sayembara tersebut. Jurnal saat sayembara terpenuhi, yaitu beban jurnal pada kas aset non-kas lain. Selanjutnya, bagi pihak yang menerima janji, saat mendengar janji tidak diperlukan pencatatan apapun karena belum pasti hasil atas sayembara tersebut. Jurnal setelah sayembara tersebut terpenuhi, yaitu kas atau aset non-kas lain pada pendapatan penjualan. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.